Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini, di hari Minggu keempat di bulan September, kita masih melaksanakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi makna di dalam kita beribadah, karena kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, di mana kehadiran Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, dalam keyakinan iman inilah kita percaya kita dipersatukan di dalam persekutuan ibadah Minggu utama hari ini, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita menaikkan pujian hari Minggu, hari kebangkitan. Kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Sebagai nas pembimbing, kita sama-sama membaca di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita sama-sama kembali menaikkan pujian, besarlah
kasih Bapakku. Kita membaca sambil menghayati pembacaan hukum Allah yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita berlakukan sebagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita mengaku dosa dan jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati
tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengampuni dosa isi dunia. Kasihani dan rahmatilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Nyanyian Mampirlah Dengar Doaku. Pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 11, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita respon dengan nyanyian pujian Setiamu Tuhanku. Damai
kita akan masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Di tengah persekutuan jemaat dalam lingkup keluarga yang sedang beribadah di minggu hari ini, kami patut bersyukur di mana sepekan kami boleh lewati dalam segala aktivitas kerja dan pelayanan kami. Kami merasakan dan mengalami Engkau Allah Tuhan tetap bersama dan senantiasa memelihara hidup kami. Dan di dalam kebersamaan di tengah-tengah ibadah hari ini, kami rindu sapaan Tuhan lewat firman-Mu. Beri kami telinga yang mau mendengar apa kata Tuhan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Beri kami hati yang siap ditaburi firman-Mu, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, mendapat tempat di tanah hati kami, kemudian berakar, bertumbuh, dan kemudian menghasilkan buah lewat kehidupan kami yang nyata. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini kiranya dimampukan dan dilayakkan dalam memberitakan serta menyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan bagi kita untuk kita renungkan dalam ibadah minggu hari ini, di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Bagian bacaan firman Tuhan ini dibawa judul perikop, jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dan apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerawanan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menyanyi PKJ 146, baiknya yang pertama dan baiknya yang ketiga. Bawalah persembahan. Di hadapan hadirat Tuhan-Mu ya Allah, kami datang menaikkan segala pujian syukur kepada-Mu. Oleh karena kasih setia dan berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga di hari ini kami masih boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Lewat persekutuan ibadah ini ya Tuhan, kami telah menyatakan ungkapan syukur lewat persembahyan
Firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23, dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan mengacu pada ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dampak yang terjadi dengan adanya pandemi COVID atau corona yang melanda dunia. Perubahan terjadi dari berbagai segi kehidupan, baik perubahan perilaku pribadi seorang atau kelompok, atau dalam kehidupan sosial, juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai di media sosial. Kita memperhatikan terjadinya saling adu pendapat, pandangan, di mana begitu gampangnya orang saling menghakimi dan cenderung membenarkan diri. Dan kalau kita perhatikan, kita mendengar serta mengamati ada oknum, ada kelompok dalam masyarakat yang menuding, mengecam pemerintah yang tidak becus dalam menangani virus ini. Juga dalam gereja, baik antar pemimpin, bahkan juga jemaat terhadap pemimpin, sering saling mengecam dengan setiap keputusan yang seringkali dianggap seperti orang yang tidak beriman. Dan melalui pembacaan kita dilatar belakangi oleh hadirnya dua kelompok yang sering bertentangan dalam menafsirkan, menjalani tradisi yang berlaku. Dan melalui surat Paulus ini, dalam menghadapi perdebatan dan pertentangan hanya soal makanan, yang menurut Paulus sebenarnya tidak ada yang salah
dalam hal ini menurut Paulus yang terpenting adalah kasih dan saling memahami, bukan saling menghakimi, sehingga menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Dan juga di dalam perdebatan yang terjadi hanya karena hal-hal yang sepele, hanya terbatas pada soal makanan. Dan kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 7 ayatnya yang ke-15, di mana Tuhan memberikan pengajaran apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dan bagi Paulus, yang lebih utama adalah bagaimana kita memikirkan, mengusahakan, mengupayakan hidup dalam kerajaan Allah, di mana berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bahwa di dalam setiap kehidupan, perilaku, tindakan kita selalu hidup berdasarkan kebenaran Allah yang senantiasa Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Dan juga bagaimana kita harus hadir sebagai umat dalam memberlakukan hidup di dalam damai dan sejahtera, sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Lewat pengajaran Tuhan Yesus soal damai sejahtera ini, supaya benar-benar gereja selalu hidup mempraktekkan cara-cara yang selalu memberi dampak positif, menghadirkan damai dengan suasana yang memberi kesejukan untuk berdampak positif bagi lingkungan dimanapun kita berada. Bukan hanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya sementara atau duniawi. Sehingga lewat ajakan Paulus, khususnya di dalam ayat 19, sebagaimana yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah ini. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, berarti hidup di dalam saling hidup menguatkan dan memberi sokongan untuk kehidupan dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan.
Karena jika kita mau memahami orang lain, maka kita akan benar-benar saling memahami. Dan jika kita mau saling memahami, maka hal-hal yang menurut kita tidak baik dan kita akan selesaikan dengan baik, bukan dengan perselisihan yang membuat suasana menjadi gaduh dan jauh dari damai itu sendiri. Dan senantiasa kita juga diingatkan dalam panggilan sebagai orang percaya supaya berlaku baik, bukan menjadi batu sandungan. Dan menjadi perhatian bagi kita juga ketika kita berada di tengah kondisi, situasi yang sulit seperti terjadinya virus corona ini. Sebetulnya menjadi satu peringatan bagi kita sejauh mana keterpanggilan kita selaku gereja Tuhan di dalam mewujudkan kehidupan persekutuan, hidup di dalam kesehatian, kerjasama untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, agar supaya apa yang menjadi tujuan Allah bagi dunia tercapai melalui kerjasama dengan kita selaku gereja sebagai mitra kerja Allah untuk mewujudkan damai sejahtera itu sendiri. Di mana damai sejahtera bukan hanya berbicara soal nanti, tetapi damai sejahtera itu sendiri sebagaimana apa yang disampaikan, supaya kita menghadirkan kerajaan Allah itu, kerajaan Allah di mana suasana damai, suasana shalom untuk kita hadirkan di tengah-tengah hidup bersama dalam kehidupan persekutuan jemaat, supaya panggilan Tuhan itu kita wujud nyatakan dalam keseharian kita untuk menjawab panggilan Tuhan dengan setia dalam memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita masing-masing melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang kita imani dan diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan jangan kita saling mencari kekurangan orang lain dan membesar-besarkan masalah yang semakin menjauhkan kita sebagai satu persekutuan yang seharusnya menyatu di dalam tanggung jawab bersama. Karena dengan kita tetap mencari kesalahan-kesalahan dan melemparkan kesalahan kepada orang lain dan tidak berusaha untuk mencari jalan keluar untuk hidup di dalam damai sejahtera itu, tentu saja akan mencederai atau merusak pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersekutu dengan yang lain sambil memberi dukungan untuk saling membangun dan terus berperilaku melakukan hal-hal yang mengarah kepada perdamaian demi untuk kemuliaan Allah. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tanggal 4 Oktober nanti kita akan bersama-sama ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan kudus Tuhan dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dan menguduskan untuk hidup di dalam kekudusan sehingga kita layak untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan bagi saudara-saudara anggota CD Jemaat yang akan mempersiapkan diri dalam merayakan perjamuan kudus, diundang berdiri bersama-sama kita menghayati kembali arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita dan dunia ini. Perjamuan kudus itu setiap kali kita rayakan bukan karena kita sempurna, melainkan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum air anggur pada perjamuan nanti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya, yang tidak merasa demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam perjamuan kudus nanti. Karena itu, kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada di dalam diri kita masing-masing, tetapi Allah akan menerima kita di dalam anugerah-Nya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian pujian Jadilah Kehendak-Mu dalam bahasa daerah.
Jemaat diundang berdiri. Masih dalam keadaan berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam doa syafaat dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami patut bersyukur di tengah-tengah ibadah minggu lewat perjumpaan kami dengan Engkau, juga di dalam perjumpaan kami selaku jemaat di tengah-tengah lingkup keluarga, di mana ketika kami menghayati anugerah-Mu sampai saat ini, kami rasa terpanggil untuk mensyukuri semua ini. Bersama saudara-saudara kekasih kami yang Engkau berkati, di mana syukur yang boleh dinyatakan oleh saudara Jonathan Diba, di mana pada 21 September Engkau tambahkan dia setahun di dalam usianya. Engkau memberkati dan menguduskan syukur sukacitanya, kiranya seluruh kehidupan sebagai calon hamba Tuhan Kau perlengkapi dia terus untuk menjadi alat di tangan-Mu, juga dalam kehidupan perjalanan masa mudanya, di tengah-tengah pergaulannya, juga di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Kiranya Engkau Tuhan yang ada bersama dan terus memberkati dia. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang bersyukur berulang tahun karena ketambahan setahun di dalam pernikahan, juga Tuhan yang memberkati dan menguduskan syukur sukacita, juga dengan bentuk-bentuk syukur lainnya dari jemaat-Mu. Kepada saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang bergumul dalam kondisi sakit dan tidak berdaya, kami juga tak lupa membawa di dalam doa bagi saudara Doni Rudolf. Juga kami percaya Engkau Tuhan menjamah kehidupannya dengan sakit
dalam kelemahan tubuhnya, Kau Tuhan yang akan memberkati dalam setiap usaha pengobatan yang dilakukannya. Juga kami topang di dalam doa untuk pemulihan Ibu Penatua Palele Kirimang, kiranya juga Tuhan memberkatinya. Kami tengah-tengah kehidupan bersama, di tengah jemaat, lewat pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, di tengah-tengah hidup keluarga dan rumah tangga, apapun yang menjadi bentuk pergumulan, persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, baik hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, hubungan saudara bersaudara, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan jalan keluar dan siap menjawab di dalam setiap doa dan pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja dan jemaat Gemis, mulai dari tingkat sinode, resort, sampai jemaat, khususnya di tengah-tengah jemaat Gemis yang ada di Depok. Engkau memberkati di dalam tugas tanggung jawab, juga kehadiran, keberadaan BPMJ, BPLMJ, agar supaya di dalam kerjasama dalam menjalankan setiap program-program pelayanan, kami memohon kiranya kasih-Mu hadir di tengah-tengah setiap usaha upaya di dalam menata kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu dengan tugas yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa dalam keterpanggilan kami selaku gereja, kami mendoakan dan menggumuli kehidupan bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa sebagai penyelenggara pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, daerah, sampai pelosok tanah air. Juga kami berdoa untuk pemerintah yang ada terdekat dengan kami, RT, RW, kiranya diberi hikmat, marifat, bijaksana, dan akal budi, sehingga di dalam setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan rakyatnya. Kami berdoa untuk pelaksanaan pilkada serentak supaya terselenggara dengan baik, dan kami juga berdoa dalam tanggung jawab dan peran selaku masyarakat untuk ikut mensukseskan dalam menggunakan hak suaranya, agar supaya kami diberikan hikmat di dalam menentukan pilihan untuk terpilihnya pemimpin sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami juga memohon kiranya untuk usaha upaya penanganan virus corona, baik peranan pemerintah, tenaga medis, peralatan medis, juga dalam pengadaan vaksin yang saat ini masih dalam tahap uji klinis. Kami bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar dan juga sedang di dalam isolasi. Kiranya mereka selalu dikuatkan, diteguhkan iman mereka, dan kami memohon kiranya Engkau Tuhan yang hadir memberikan pertolongan untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk para lansia, para janda, duda, yatim piatu, para miskin papa, mereka yang dalam penjara, mereka yang ada sampai di kolong jembatan yang butuh pertolongan. Kami juga berdoa dan menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau Tuhan
yang akan senantiasa mempedulikan setiap kami di dalam setiap usaha upaya agar supaya sesama kami dapat mendapatkan pertolongan. Kami datang kepadamu, kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan siap menjawab setiap doa dan permohonan kami. Jadi di dalam kehendak-Mu, dan kami bawa doa ini, kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat
Jemaat diundang berdiri. Kita tutup ibadah kita hari ini dan kita menaikkan pujian di jalan hidupku. Jemaat yang diberkati dan yang diselamatkan Tuhan Yesus, kita kembali di dalam kehidupan kita, di tengah lingkungan keluarga, dalam tugas dan pekerjaan kita, dan kita memberlakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita membawa damai sejahtera di dalam kasih Tuhan dimanapun kita berada, dan mari arahkan hati kepadanya untuk menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.